Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Wednesday tahun 2008. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, yuk listen to me and here is the video. Film ini berdasarkan pada sudut pandang seorang pria bernama Prakash Rathod yang mana dirinya merupakan komisaris polisi Mumbai. Di dalam prolognya, Rathod mengatakan bahwa esok adalah hari terakhirnya dalam bertugas menjadi seorang polisi sebelum akhirnya ia akan pensiun. Rathod juga menuturkan bahwa selama bertugas, ia memiliki sebuah kasus menarik yang pernah ditanganinya, di mana kasus tersebut tidak pernah tercatat ke dalam file di kepolisian manapun. Lalu, scene film pun flashback. Tepatnya di hari Rabu, scene memperlihatkan seorang pria tua yang sedang mengamati beberapa tempat, mulai dari mall, jalanan, sampai stasiun kereta api. Dan di stasiun kereta api, pria itu nampak meninggalkan sebuah tas hitam di tengah keramaian. Kemudian, scene beralih memperlihatkan si pria tua yang mendatangi kantor kepolisian untuk mengajukan file kehilangan. Akan tetapi, hal itu hanyalah alibi si pria tua, karena setelah melapor, si pria tua itu pun kembali meninggalkan tas hitam yang dibawanya di toilet kantor polisi. Setelah dari kantor polisi, si pria tua dengan membawa sekantong belanjaan nampak menuju ke lantai atas sebuah bangunan setengah jadi. Di tempat itu, si pria tua memberitahu istrinya bahwa ia akan pulang tepat pukul 7. Dan setelahnya, si pria tua membuka penutup di meja, dan nampaklah beberapa peralatan elektronik yang sudah ia persiapkan di atas meja tersebut. Kemudian, si pria tua mulai merangkai perangkat miliknya itu, dan dengan menggunakan beberapa SIM card, ia menelpon Prakash Rathod yang menjabat sebagai komisaris kepolisian Mumbai pada saat itu. Halo. Tanpa basa-basi, si pria tua memberitahu Rathod bahwa ia sudah menaruh bom di 5 tempat di dalam kota yang akan meledak tepat pukul 6.30. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, si pria tua memberi satu syarat dalam negosiasinya. Halo. Setelah memberitahu teror tersebut, si pria tua langsung menutup teleponnya dan segera menghubungi Naina yang seorang reporter berita untuk menyuruhnya agar memburu sebuah berita ke kantor kepolisian Mumbai. Sedangkan Rathod sendiri yang tak ingin menyepelekan telepon tersebut langsung menghubungi menteri untuk meminta keputusan dan juga menyiapkan tim kepolisiannya jikalau semua itu bukanlah sebuah telepon iseng. Hal tersebut begitu serius ditanggapi oleh Rathod. Dan karena tidak ada orang yang bersedia untuk bernegosiasi dengan si penelpon, sang menteri yang diberitahu pun mempercayakan Rathod untuk melakukan negosiasi tersebut. Dan apapun keputusan Rathod harus diikuti oleh seluruh jajaran departemen dalam mengatasi teror tersebut. Setelah mendengar keputusan menteri, tak lama dari itu si pria tua kembali menelpon. Dan satu syarat yang ia maksudkan adalah untuk meminta mereka agar membebaskan 4 orang teroris, yaitu Ibrahim Khan, Ikhlaq Ahmed, Muhammad Zahir, dan Khurshid Lala. Di samping itu, Rathod memancing si pria tua dengan beberapa obrolan agar sambungan telepon dapat terus berlangsung, sementara timnya akan berusaha melacak lokasi si penelpon dari sambungan telepon yang masih terhubung itu. Ketika ditelusuri, polisi Jaising mendapati bahwa si pria tua menggunakan beberapa nomor dari SIM card milik orang-orang yang sudah meninggal, dan menggantinya setiap 1 menit sambungan telepon itu berlangsung. Sambungan telepon itu berlangsung cukup lama, dan sebelum mematikannya, si pria tua menuturkan bahwa ia sudah menaruh bom di kantor polisi yang berseberangan dengan kantor Rathod. Dan Rathod yang mendengar hal tersebut seketika menyuruh polisi Jaising untuk mencari bom tersebut dengan didampingi oleh penjinak bom. Beberapa orang polisi, penjinak bom, dan juga anjing pelacak dikerahkan untuk mencari bom tersebut. Dan tak lama dari itu, tim kepolisian menemukan bom tersebut di dalam kamar mandi, yang mana bom tersebut merupakan jenis RDX yang dikendalikan melalui ponsel. Selesai dengan bom, Jaising melihat Naina di depan kantor kepolisian sedang memberitakan perihal bom tersebut. Dan Rathod yang diberitahu begitu mengecam Naina yang menurutnya dengan memberitakan hal itu sama saja dengan Naina menjadi mata-mata dari teroris. Dan oleh karena itu, Rathod meminta Naina untuk berada di pihaknya. Lalu, scene beralih memperlihatkan Rathod yang sedang dijelaskan mengenai biodata keempat teroris yang diminta oleh si pria tua, di mana ternyata keempatnya merupakan teroris-teroris yang sangat berbahaya. Mereka begitu bertanya-tanya tentang sosok si penelpon yang sebenarnya, dan dari kesaksian polisi penjaga, mereka pun berusaha menggambarkan sketsa wajahnya untuk disebar ke departemen kepolisian lainnya dan dicari tahu mengenai identitasnya.
Di samping itu, Ratod yang sebelumnya mengetahui bom tersebut berjenis RDX menyuruh polisi Arif untuk menangkap si pemasok. Dan ketika Arif mendapatkannya, si pria itu mengatakan keberadaan si pria tua di bangunan setengah jadi yang berada di Malad. Setelah mengetahuinya, lantas Arif pun segera menuju tempat tersebut. Akan tetapi, ternyata tempat tersebut kosong. Namun Arif percaya bahwa si penelpon memang mau mereka ke sana karena terdapat tulisan yang bertuliskan jangan mengacau tertempel di beberapa tempat. Kembali ke kantor polisi, Ratod meminta Naina untuk memberitakan mengenai pemindahan keempat teroris agar si pria tua yang memantau lewat televisi dapat mengetahuinya. Dan sementara para polisi dibuat begitu sibuk, si pria tua malah nampak begitu santai sedang memakan roti sandwichnya. Waktu mereka hanya tersisa beberapa jam lagi sebelum pukul 6.30. Dan di sambungan telepon yang selanjutnya, si pria tua meminta agar keempat orang teroris itu diantarkan ke landasan pacu nomor 4 Bandara Juhu dengan diantar oleh 2 orang petugas tepat jam 5 sore. Sekalipun sambungan telepon itu berlangsung cukup lama, kepolisian tetap tidak bisa melacaknya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seorang peretas, dan mereka memanggil Anuj, seorang mahasiswa jenius komputer yang terkena DO karena sikapnya yang begitu tengil. Tak sedikit pun informasi yang Ratod dapatkan mengenai si pria tua, dan Ratod tidak memiliki pilihan lain lagi selain mengabulkan permintaan si pria tua. Oleh karena itu, Ratod mengutus Jaising dan Arif untuk mengawal proses pemindahan para teroris. Kemudian, Sin pun memperlihatkan satu persatu teroris yang dijemput dari selnya masing-masing dengan pengawalannya begitu ketat untuk diantarkan kepada Jaising dan Arif. Setelah mendapatkan keempat teroris, Jaising dan Arif pun bergegas menuju Bandara Juhu untuk dapat sampai tepat waktu. Dan di tengah perjalanan, salah satu teroris yang bernama Ibrahim terus saja mengoceh. Dan Arif yang begitu temperamen langsung saja menarik peletuk senjatanya untuk membuat mulut Ibrahim bungkam. Singkat cerita, mereka pun sampai di bandara dengan tepat waktu. Dan untuk memastikan, si pria tua meminta untuk berbicara dengan keempat teroris dan meminta keempatnya untuk menyebutkan kodenya masing-masing. बम्बई 93, इखलाक अहमद, गुजरात 2002, मोहम्मद जहीर, मुंबई 2006, खुर्शीद लाला 92 से लेकर 6 तक फख्र है. Merasa bahwa semuanya sesuai dengan rencana, si pria tua menyuruh agar Arif menempatkan keempat teroris di bangku yang sudah ia siapkan, sedangkan Arif dan Jaising harus segera pergi dari tempat tersebut. Baru setelah itu, ia akan memberitahu keempat lokasi bom yang tersisa. Mereka pun berjalan menuju bangku tersebut. Akan tetapi, Arif yang memang temperamen malah menarik Ibrahim sebagai jaminan andai kata si pria itu tidak menepati janjinya. Jaising pun yang mengetahui hal itu malah berdebat dengan Arif sembari mulai menjauhi bangku. Beberapa saat kemudian, telepon di bawah bangku berdering yang tidak disadari oleh ketiga teroris bahwa itu adalah bom. Dan ketika telepon itu diangkat, seketika tempat itu meledak dan ketiganya terpental tewas. Kemudian, untuk memastikan si pria tua kembali menelpon Ratod, dan Arif yang begitu kaget pun berusaha menjelaskan keadaan yang terjadi di tempatnya. Sontak saja si pria tua pun begitu kesal dibuatnya, sedangkan Ratod benar-benar tidak mengerti dengan keadaan tersebut. Dengan menggebu, si pria tua menjelaskan bahwa tujuannya adalah bukan untuk membebaskannya, melainkan untuk membunuhnya. Si pria tua mengaku bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah orang yang setiap harinya selalu takut akan teror-teror yang dilakukan kepada negaranya. Ia hanya ingin membersihkan negaranya, dan keempat nama itu berdasarkan hasil pengundiannya sendiri. Oleh karena itu, si pria tua meminta untuk Ratod atau pihak kepolisian mengeksekusi sendiri teroris yang tersisa. Semua orang yang ada di ruangan Ratod pun begitu tak menyangka mendengarnya, termasuk Anuj yang sedari tadi sudah berusaha untuk meretas lokasi si pria tua, sedangkan si menteri dibuat tertegun mendengarnya dan menyuruh untuk segera mengeksekusi Ibrahim dengan dalih bahwa itu adalah sebuah insiden. Tanpa adanya sedikit keraguan, Ibrahim pun dieksekusi mati di tempat dengan ditembak oleh Arif dan Jaising. Dan sebagai alibi, Jaising sengaja melukai bahu Arif sebelum akhirnya Naina datang untuk memberitakan peristiwa tersebut. Setelahnya, Anuj berusaha untuk mengulur waktu dengan mengatakan bahwa proses pencariannya belum selesai. Akan tetapi, Ratod tidak bisa dibohongi. Ratod pun langsung menuju ke tempat si pria tua berada. Di tempat si pria tua sendiri, setelah mendengar siaran dari Naina dan memastikan bahwa Ibrahim telah tewas, ia mulai membereskan semua perangkatnya ke dalam sebuah tong. Tak lupa ia memberitahu Ratod bahwa ia sebenarnya tidak pernah menaruh bom dimanapun, dan Ratod sendiri sudah mengetahuinya sejak dari awal.
Sesaat si pria tua itu pergi, perangkatnya yang ia masukkan ke dalam tong langsung hancur meledak. Dan dengan sisa tenaga di umurnya yang sudah lanjut, ia berusaha untuk dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah keluar dari gedung, sialnya ia malah melihat mobil Rator yang sudah tiba. Dan karena tak ingin dicurigai, mereka pun akhirnya berpapasan. Rator pun menyapanya dan menawarkan tumpangan kepada si pria tua. Dengan tenangnya, si pria tua membalas obrolan Raton. Kemudian Raton pun melambaikan tangan dan memperkenalkan dirinya yang tak lama langsung disambut oleh lambaian tangan dari si pria tua. Lalu, dalam prolognya, Raton menuturkan bahwa ketika itu si pria tua menyebutkan namanya. Akan tetapi cukup Raton saja yang mengetahuinya, karena agama si pria tua dapat langsung diketahui dari namanya itu. Dan itulah satu hari paling bersejarah dalam pengabdian Raton selama menjadi seorang polisi, di mana seorang pria biasa dapat membuat sesuatu yang besar dalam waktu satu hari. Dan film Wednesday pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Wednesday tahun 2008. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and hallelujah!